Hai, selamat datang di rumah belajar. Jadi, kali ini kita akan belajar matematika asik bersama Kak Egit. Nah, Kak, materi di kelas 5 SD ini apa sih? Jadi, kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Yuk, langsung aja. Halo adik-adik. Jadi, pertama yang akan kita pelajari dari operasi bilangan pecahan adalah penyederhanaan pecahan. Penyederhanaan pecahan itu apa sih, Kak? Jadi, penyederhanaan pecahan itu adalah membagi pembilang dan penyebut dengan cara FPB. Nah, gimana tuh, Kak? Yuk, langsung aja simak soalnya. Oke, kita misalkan ada pecahan 6/4. Kira-kira penyederhanaan dari 6/4 ini berapa ya? Nah, ingat kata kakak tadi, pertama-tama kita harus cari dulu nih FPB dari pembilang dan penyebut. Berarti kita harus cari dulu FPB dari 6 dan 4. Kalian pasti udah pernah belajar kan tentang FPB dan KPK? Yuk, kita ingat-ingat lagi nih. Kira-kira FPB dari 6 dan 4 ini berapa ya? Kak kasih waktu ya. Oke, kita bahas nih sama-sama. Jadi, FPB dari 6 dan 4 adalah 2. Terus Kak, kalau udah dapat FPB-nya berapa dong? Diapain lagi dong? Pembilang dan penyebut tadi berarti 6 dan 4 itu kita sama-sama bagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Per 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi, penyederhanaan dari pecahan 6/4 adalah 3/2. Nah, kira-kira adik-adik udah pada paham belum? Nah, kalau gitu kita coba ke satu soal lagi ya, biar paham nih. Kalau misalkan ada 75/100, kira-kira penyederhanaan dari pecahan tersebut berapa ya, Kak? Ayo, ingat, kita harus cari dulu nih FPB dari pembilang dan penyebutnya. Jadi kita harus cari dulu FPB dari 75 dan 100. Kira-kira berapa ya? Ayo, coba dikerjain ya. Kakak kasih waktu. Oke. Nah, kali ini kita akan bahas sama-sama ya. Jadi, FPB dari 75 dan 100 adalah 25. Habis itu kita apain lagi nih adik-adik? Kita bagi dong pembilang dan penyebutnya, kita bagi dengan FPB-nya. 75 dibagi 25 adalah 3 dan 100 dibagi 25 adalah 4. Jadi penyederhanaan dari pecahan 75/100 sama dengan 3/4. Nah, mudah-mudahan adik-adik udah pada paham nih tentang penyederhanaan pecahan. Next, kita akan bahas tentang penjumlahan pecahan. Oke, kita langsung cus ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang penjumlahan pecahan. Nah, di sini udah ada contohnya nih adik-adik, yaitu 1/2 ditambah 3/5 sama dengan berapa ya? Nah, kakak kasih tahu nih. Pertama-tama, kita harus nentuin KPK dari 2 dan 5. KPK dari 2 penyebut ini. Nah, berapa ya KPK dari 2 dan 5? Caranya itu kita tentuin kelipatan 2 berapa aja nih. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Terus kelipatan 5 berapa, Kak? Kelipatan 5 itu ada 10, 15, 20, dan seterusnya. Di sini adik-adik bisa lihat ada angka 10 di kelipatan 2 dan ada angka 10 di kelipatan 5. Berarti itu yang akan kita gunakan sebagai KPK dari 2 dan 5. Ini kakak hapus ya. Karena kita udah dapat KPK dari 2 penyebut ini, kita tulis seperti ini. 10 ditambah 10. Nah, 10 dibagi 2. Jadi ini dibagi ya. Nah, 10 dibagi 2 berapa? 5.
terus dikali dengan 1, hasilnya 5. Lanjut ke yang sini, 10 dibagi 5, 2. Terus dikali 3, 6. Nah, gini. Atau bisa juga kita nulisnya kayak gini. 5 tambah 6. Jadi 5 ditambah 6 hasilnya 11 per 10. So, hasil dari 1/2 ditambah 3/5 adalah 11 per 10. Yeay. Selanjutnya, kakak akan kasih satu contoh lagi nih, supaya kalian bisa paham banget. Kakak hapus dulu ya. Misalkan ada soal 2/3 ditambah 1/5. Berapa ya hasilnya? Ingat kata kakak, kita harus mencari KPK dari dua penyebut ini. Berarti KPK dari 3 dan 5 berapa ya, Kak? Ini kakak langsung aja ya. Jadi KPK dari 3 dan 5 adalah 15 ditambah 15. Nah, 15 dibagi 3, 5. Dikali 2, 10. Terus kita lanjut ya ke yang sebelah sini. 15 dibagi 5, 3. Dikali 1, 3. Nah, 10 ditambah 3, 13 per 15. Yeay, jadi hasil dari 2/3 ditambah 1/5 sama dengan 13/15. Nah, kita kan udah belajar nih tentang penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan. Kali ini kita akan belajar tentang apa lagi ya, Kak? Masih tentang pecahan kok. Tapi kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Yeay. Nah, oke, kita langsung ke contoh soalnya aja nih. Oke adik-adik, misalkan nih ada pecahan 3/5 dikali dengan 1/4. Kira-kira hasilnya berapa ya adik-adik? Ya, untuk perkalian dan pembagian caranya memang berbeda dari penjumlahan dan pengurangan. Tapi perkalian dan pembagian ini lebih mudah dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Kenapa? Karena kita nggak perlu lagi nih untuk mencari KPK dari penyebut. Oke, ini langsung aja nih. 3 dikali 1 sama dengan 3. Terus per 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi hasil perkalian dari 3/5 dikali 1/4 sama dengan 3/20. Nah, next kita coba soal yang kedua nih, biar kalian lebih paham lagi adik-adik. Misalkan ada pecahan 2/5 dikali dengan 7/2. Nah, kira-kira hasil dari perkalian pecahan 2/5 dan 7/2 ini berapa ya adik-adik? Nah, ingat kalau untuk perkalian langsung aja nih. Langsung dikali aja. Jadi 2 dikali 7 sama dengan 14. Per 5 dikali 2 itu sama dengan 10. Nah, mudah kan? Jadi hasil dari perkalian 2/5 dikali 7/2 itu sama dengan 14/10. Nah, untuk lebih memahami materi lagi nih adik-adik, kakak kasih satu soal lagi ya, supaya kalian benar-benar paham. Oke, ini langsung kita hapus aja dulu. Kalau misalkan ada pecahan 5/2 itu dikali dengan
1/3 sama dengan berapa? Ayo, kakak kasih waktu buat kalian nih ngerjain ya. Kakak tunggu. Oke, nah buat yang masih belum dapet nih jawabannya, tenang, gak apa-apa kok. Kita bahas sama-sama lagi. Jadi 5/2 dikali 1/3 itu sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5 per 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi hasil dari 5/2 dikali 1/3 adalah 5/6. Oke, next kita akan membahas tentang pembagian pecahan. Cara pembagian pecahan ini hampir mirip dengan perkalian pecahan. Cuma beda-beda dikit sih. Tapi kakak yakin kok kalian pasti bisa banget. Nah, kita coba nih langsung ke contoh soal ya. Misalkan ada pecahan 5/2 dibagi 1/3. Kira-kira hasilnya berapa ya kak? Yang 5/2 itu adalah pecahan pertama. Sedangkan 1/3 itu adalah pecahan kedua. Nah, bedanya di pecahan kedua itu kita balik. Dari yang tadinya 1/3 jadi 3/1. Nah, seperti ini nih. Jadinya 5/2 dikali 5/2 dikali 3. Nah, kenapa jadi kali kak? Iya, karena yang namanya pembagian ketika pecahan keduanya udah dibalik itu menjadi perkalian. Ingat ya adik-adik. Nah, oke. Kira-kira hasil dari 5/2 dikali 3/1 berapa? Ini sama aja dengan perkalian biasa kok adik-adik. Jadi 5 dikali 3 itu sama dengan 15 dan 2 dikali 1 sama dengan 2. Sehingga hasil dari pembagian 5/2 dibagi 1/3 itu sama dengan 15/2. Supaya adik-adik juga lebih paham nih, yuk kita coba satu soal lagi. Misalkan ada pecahan 3/5 dibagi dengan 7/2. Nah, caranya sama seperti soal sebelumnya nih adik-adik. Untuk pecahan kedua yaitu 7/2, kita tukar posisinya jadi 2/7, sehingga kita dapat tulis berarti 3/5 dikali 2/7 sama dengan 6/35. Yeay. Nah, untuk pembahasan kita kali ini tentang pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pecahan udah selesai nih adik-adik. Kakak harap kalian paham ya sama penjelasan kakak. Semangat terus ya belajarnya. Sampai ketemu lagi adik-adik. Terima kasih.